Hai teman-teman, wah udah tanggal merah nih Mbak. Tapi Pandan Rohani tetap kan, Dek? Dengan Feby dan Bania di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Honoris Jansen, edisi Kamis 29 Oktober 2020. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Memetik alpukat menggunakan galah harus segera diambil sebelum habis. Kenakan perlengkapan senjata Allah agar dapat melawan muslihat iblis. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang ayah Indian mengajar anaknya bahwa setiap hari dalam diri kita selalu ada dua kekuatan yang berperang. Kekuatan yang baik dan kekuatan yang buruk. Ada unsur serigala yang ganas, yang buas, tapi juga ada unsur domba yang lemah lembut. Setelah panjang lebar menjelaskan tentang dua kekuatan yang selalu berperang dalam diri kita, anaknya kemudian bertanya kepada bapaknya, "Lalu, siapa yang menang, Pak?" Bapaknya menjawab, "Yang menang adalah yang kamu beri makan setiap hari." Saudara-saudariku yang terkasih, Herodes, sebagaimana kita baca pada teks yang lain, selalu ingin rindu untuk bertemu Yesus, tetapi juga di satu sisi ia merasa tidak nyaman dengan Yesus. Rupanya Herodes selalu menganggap karya-karya Yesus itu sebagai saingan, sebagai ancaman, terutama mujizat pengusiran setan dan penyembuhan orang sakit yang membuat nama Yesus termasyhur. Herodes tidak senang dengan ketenaran Yesus. Herodes tidak senang karena orang banyak begitu mengagumi Yesus. Herodes tidak gembira mendengar berita-berita masyhur tentang orang-orang yang dilepaskan dari kekuasaan setan dan yang disembuhkan dari berbagai penyakit. Karena itu, ia mencari waktu untuk menghabisi Yesus. Maka dalam Injil tadi kita mendengar orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan memberitahu untuk meninggalkan tempat itu karena Herodes ingin membunuh Yesus. Dan Yesus tanpa banyak basa-basi, tanpa mencari muka, mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa Herodes itu serigala. Serigala yang sifatnya buas, yang ganas, yang selalu menyerang, selalu ingin memangsa, selalu ingin menghabisi nyawa orang lain. Itulah sifat serigala. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Herodes kepada Yesus. Ia tidak senang dengan pengajaran Yesus, tidak senang dengan karya-karyanya, tidak senang dengan begitu banyak orang yang merasakan rahmat Tuhan melalui karya kerasulan dan kehadirannya. Maka dengan sifatnya yang ingin menghabisi Yesus, ingin menyakiti, ia mau membunuh Yesus. Menikmati indahnya udara pagi
sekaligus sambil berolahraga. Orang Farisi meminta Yesus pergi karena Herodes hendak membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, sifat lain kita temukan dalam diri Yesus. Meskipun Herodes ingin menghabisinya, Yesus tidak pernah merencanakan cara dan waktu untuk membalas. Bahkan ia katakan, hari ini, besok dan lusa, saya akan tetap bekerja seperti biasa, mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah satu sikap bijak yang perlu kita teladani, yaitu kita tidak boleh membenci orang, apalagi merencanakan cara dan waktu yang tepat untuk membalas ketika kita ingin dihabisi, ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti oleh orang lain. Tetap bekerja seperti biasa dengan motivasi dan semangat yang tulus, karena Tuhan yang melihat ketulusan dan kebaikan kita akan melindungi kita. Kita juga belajar dari Yesus hal yang lain, bahwa kita tidak perlu terus berdebat tentang perbedaan-perbedaan, tentang hal-hal yang membuat kita tidak senang dengan saudara-saudari kita. Terus berdebat, iri hati dan kesuksesan orang lain itu membuang-buang waktu dan membuat kita lelah. Kita harus dengan hati terbuka mengakui kelebihan dan kehebatan saudara-saudari kita. Tidak perlu iri hati, tidak perlu marah, tidak perlu dengki, apalagi berusaha untuk mematikan karir dan hidup orang dengan sifat-sifat serigala yang mungkin tumbuh dalam diri kita. Yesus mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Ragi Herodes yang dimaksud adalah sifat buas yang ingin menyerang, menghabisi, dan membunuh orang dengan berbagai cara. Dengan kata-kata kita, dengan rancangan-rancangan kita yang tidak baik, dengan kompromi-kompromi jahat kita dan orang lain untuk menghentikan kehebatan dan kelebihan orang lain. Ragi Herodes seperti itu harus kita singkirkan dari dalam diri kita. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita kelebihan masing-masing. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu dengki, tidak perlu marah. Orang yang menghargai perbedaan itu akan selalu melihat segala sesuatu itu sebagai berkat. Orang yang melihat perbedaan sebagai ancaman, kelebihan dan talenta orang lain sebagai bencana, itu akan selalu mencari cara seperti Herodes untuk memberhentikan, untuk menyakiti, untuk mengakhiri semua kehebatan orang lain. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes, sifat buas yang ingin menghabisi orang lain. Dalam diri kita, tiap hari selalu ada dua kekuatan ini. Kekuatan Herodes yang jahat, yang ingin menyakiti dan menghabisi orang lain, itu sifat serigala. Dan kekuatan Yesus, kekuatan yang baik, tidak membalas dendam, bekerja dengan tulus, dan selalu berbuat yang baik untuk orang lain. Sekali lagi pertanyaannya, manakah yang Anda beri makan setiap hari? Sifat Herodes atau sifat Yesus? Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas dari Bible Center Sukajadi. Sewaktu di Sintang, makan labi-labi, binatang air seperti kura-kura. Yerusalem, kau membunuh para nabi dan merancang orang-orang utusannya. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Terima kasih, berkah dalam.